Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan 4 kecerdasan buatan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang search atau pencarian. Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Sedangkan pencarian itu sendiri adalah suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space, di mana ruang keadaan adalah merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Dalam melakukan pencarian, kita membutuhkan teknik pencarian itu sendiri. Di sini ada arah untuk melakukan pencarian dilakukan dengan cara maju. Ini adalah bermula dari keadaan awal atau start state, dan langkah yang lain adalah mundur, diawali dari keadaan tujuan atau goal state. Teknik lain yang dibutuhkan dalam pencarian yaitu adalah topologi proses search itu sendiri. Ada dua macam penggambaran problem, yaitu dalam bentuk pohon atau tree. Tree ini adalah merupakan graf di mana dua simbol memiliki paling banyak satu lintasan yang menghubungkannya. Nah, tidak ada loop dalam tree. Yang kedua adalah graf. Graf terdiri dari graf berarah dan graf tidak berarah. Dalam melakukan teknik pencarian, ada 4 kriteria untuk mengukur performansi metode pencarian. Yang pertama ada completeness. Apakah solusi pasti ditemukan? Lalu yang kedua ada time complexity. Ini berapa lama waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian. Lalu ada space complexity. Nah, di sini berapa banyak memori yang diperlukan. Optimality. Apakah metode tersebut yang menjadi solusi adalah solusi terbaik. Ada dua teknik pencarian yang biasa digunakan. Yang pertama adalah pencarian buta atau blind search, atau sering juga disebut dengan uninformed search, di mana terdapat breadth first search dan deep first search. Yang kedua adalah pencarian terbimbing atau heuristic search, atau bisa juga disebut dengan informed search, di mana terdapat general and test, lalu ada hill climbing, dan yang ketiga ada best first search. Pencarian buta atau biasa disebut dengan blind search. Pencarian buta merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan dalam melacak ruang keadaan. Nah, pencarian berlangsung sampai solusi terakhir ditemukan. Idenya adalah menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Pendekatan ini kurang efisien dan merupakan pemaksaan atau bisa disebut dengan brute force search. Dalam memecahkan masalah yang sangat besar, sejumlah keadaan baru muncul, sehingga alternatif yang perlu dipertimbangkan pun menjadi lebih banyak. Akibatnya, diperlukan waktu yang lama untuk menentukan satu solusi. Teknik yang kedua adalah pencarian heuristik. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani heuristiken, dari kata dasar eureka atau eureka yang berarti mengungkap atau menemukan.
Dalam AI, heuristik diperkenalkan sebagai suatu teknik yang meningkatkan efisiensi proses pencarian, yang dimungkinkan dengan mengorbankan kelengkapan. Heuristik seperti pemandu perjalanan yang baik untuk tujuan pokok mencari arah yang secara umum menarik, tetapi bisa jadi tidak baik jika dipertimbangkan ketertarikan tiap orang berbeda untuk tiap objek berbeda. Metode yang pertama dalam teknik blind search adalah breadth first search. Pada metode ini diperiksa setiap node pada level yang sama sebelum mengolah ke level berikutnya yang lebih dalam. Pencarian dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada satu level belum ditemukan solusinya, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Breadth first search untuk masalah bejana air dimulai dari 0,0, lalu dia akan berjalan dari kiri ke kanan. Jika dia tidak menemukan, maka dia akan melanjutkan pada level selanjutnya sampai ditemukan solusi pada masalah bejana air. Kebaikan breadth first search tidak akan terjebak untuk menelusuri satu jalur tertentu saja. Jika solusi memang ada, maka dijamin breadth first search akan menemukannya. Sedangkan keburukan breadth first search memerlukan memori lebih besar karena harus menyimpan semua simpul dari tree yang ditelusuri. Lalu harus menelusuri semua bagian tree pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Metode selanjutnya dalam blind search adalah deep first search. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level yang terdalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Kita bisa lihat dari kasus bejana air pada metode depth first search. Di sini diawali dari 0,0, lalu dia akan bergerak mengikuti simpul pada level selanjutnya mulai dari paling kiri. Jika dia tidak menemukan, maka dia kembali pada level sebelumnya dan akan melanjutkan ke level selanjutnya. Lalu sebelum menemukan solusi kembali, dia akan kembali ke level sebelumnya dan melanjutkan ke level yang terdalam kembali sampai ditemukan solusi. Kebaikan depth first search memerlukan ruang memori lebih kecil karena hanya menyimpan simpul-simpul dari jalur yang sedang dikerjakan. Dapat menemukan solusi tanpa menelusuri terlalu banyak ruang search. Sedangkan keburukan dari depth first search ada kemungkinan terjebak pada satu jalur sampai terlalu jauh, bahkan selamanya, sebelum jalur tersebut mendapatkan state yang tidak lagi memiliki jalan buntu. Nah, mungkin menemukan jalur panjang ke solusi pada satu bagian dari tree, sementara jalur terpendek tersedia pada bagian lain tree yang belum ditelusuri.